Shalom pemirsa, selamat datang dan selamat bergabung dalam program PDSM TV. Melalui program ini kita akan membahas pelajaran sekolah seleksi kita secara singkat, menarik, jelas, dan padat. Dan tentu saja pada saat ini saya Yunita Syetang bersama pendeta Daniel Selamat. Kami cerita. Shalom. Shalom untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kamu Daniel? Nah, puji Tuhan selalu diberkati. Gimana cerita sejauh ini? Aman? Semuanya sehat? Sudah persiapan untuk ujiannya? Tapi sebelum kita membahas pelajaran sekolah seperti kita, ada juga kita berdoa. Bukan menolak. Jadi kan bukan. Bagi kita berdoa, untuk kami sendiri terima kasih atas seperti pada saat ini Bapak kami akan membahas mengenai pelajaran seperti sekolah kedepannya Bapak. Biarlah kami dapat memahami pelajaran yang terkait dengan bahas Bapak. Lima doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, pada saat ini kita akan membahas mengenai pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh dengan judul Menyembah Sang Pencipta, dengan ayat inti yang tertulis dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau misalnya kita dalam judul kita ini kan ini mengenai tentang penciptaan atau manusia, berhubungan dengan penciptaan atau manusia berhubungan dengan penyembahan. Nah, kalau misalnya kita sepanjang kita sekolah juga kita selalu ada tuh kayak teori-teori yang mengatakan tentang bagaimana proses terbentuknya bumi, alam semesta, bahkan ada teori evolusi yang tentang bagaimana terjadinya proses manusia ini. Yang paling terkenal itu teori Darwin, Charles Darwin ya. Memang evolusi sebenarnya teori Charles Darwin juga sih sebenarnya. Iya. Dia yang menjadi pelopor dari ide itu. Terus apa yang mau kamu tanyakan? Kalau kita membicarakan tentang penciptaan ini pasti banyak banget pandangannya kan, ada menurut akademia dan juga ada menurut penelitian. Lalu kalau misalnya tuh tentang pandangan penelitian tentang penciptaan ini yang dikatakan tentu saja itu kan tentang evolusi, itu bagaimana? Nah, mungkin kita lihat kalau bilang kan ada berbagai pandangan yang alkitabiah sama pandangan penelitian. Sebenarnya mungkin pastor agak berat untuk menggunakan kata penelitian di sini ya. Karena kontroversinya itu bukan mengenai antara Alkitab dan penelitian, tapi Alkitab dan sains. Disinilah sains yang menitik beratkan proses evolusi itu sendiri. Dan banyak sekali bahwa kita sebagai gereja kita tidak percaya terhadap evolusi. Wah, ya sebenarnya kita percaya itu bukanlah ada perbedaan antara mikro dan makro ya. Mikro evolusi itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dalam alam kan. Jadi itu makanya ada variasi binatang, kemudian ya lain-lain itulah. Oke. Kemudian tapi satu sisi lain juga ada disebut sebagai makro evolusi, di mana ilmu sains percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berevolusi dari kayaknya dari single cell, dari bakteri kecil itu kemudian bertumbuh menjadi monyet, dan dari makhluk monyet itu yang tadinya kita harus berdiri dengan 4 kaki kemudian berubah bertambah tegak berubah menjadi manusia. Dan banyak fosil yang digunakan oleh para saintis ini untuk membuktikan validitas dari teori mereka. Dan inilah makanya mungkin inilah pentingnya kenapa pelajaran ini ditulis oleh Marvin Lee. Mungkin dia ingin mengingatkan kepada umat Advent yang hidup di dunia postmodernisme bahwa teori evolusi itu dia pun memang dikuatkan oleh berbagai bukti sains, tapi tidak mempunyai landasan alkitabiah. Berarti sebenarnya teori-teori tersebut tidak ada landasan alkitabiah. Ya mungkin bukti-bukti sains ada ya kalau kita mau fosil-fosil lain, tapi tetap saja ada sesuatu yang disebut sebagai missing chain. Ada the missing link atau ada garis yang hilang antara beberapa fosil kepada sosok manusia yang ada pada hari ini. Dan sampai sekarang sains itu masih bisa belum menemukan missing link tersebut. Karena manusia itu adalah organisme yang sangat-sangat kompleks. Mata kita ini saja terdiri dari berbagai keindahan yang tidak bisa pasar jelaskan. Tapi ada satu saja sedikit yang salah,
mata kita itu bisa melihat lebih daripada apa yang kita lihat sekarang. Oke, contohnya kalau sekarang kan kamu nggak bisa lihat kan bakteri-bakteri yang melayang di udara, kan? Nggak bisa. Oke, tapi apakah ini adalah hasil proses evolusi atau mungkin hasil intervensi Tuhan yang luar biasa? Begitu. Jadi ini adalah konflik antara dua pola pandang dunia. Pertama antara pola pandang evolusi, kedua adalah pola pandang dan alkitabiah. Berarti kalau ada dua pola pandang, otomatis ada juga pandangan positif dan negatifnya juga kan dari dua hal tersebut. Lalu kalau kita lihat nih menurut evolusi nih, itu sebenarnya mengapa sih bisa teori-teori tersebut muncul? Well, teori evolusi itu dimulai dengan oleh seorang pribadi yang bernama Charles Darwin. Dan kalau kamu tahu dia lebih dalam lagi, Charles Darwin itu sebenarnya dia adalah seorang mantan mahasiswa kepenetaan. Ya. Oke, tapi karena satu dan dua hal, dia memilih untuk berhenti dari kuliahnya dan kemudian naik di satu kapal yang berkeliling dunia. Kalau nggak salah, dia pergi ke beberapa tempat termasuk Pulau Galapagos. Dan sepulang dari situlah dia mulai menulis apa yang disebut sebagai on the origin of species. Okay? Dan sebenarnya pada awalnya itu Darwin tidak pernah berasumsi bahwa bukunya itu akan menimbulkan satu gejolak baru di dunia sains maupun teologi. Dia nggak pernah punya pemikiran demikian. Dia hanyalah seorang peneliti dan dia berusaha untuk membuktikan apa yang dia lihat di alam. Oke? Dan banyak sekali orang-orang yang menyamakan antara ateisme dan juga evolusi. Tapi ateisme dan evolusi itu adalah dua hal berbeda. Tidak selamanya seseorang mempercayai evolusi itu pasti adalah seorang ateis. Dan tidak selamanya juga, kalau ateis pasti percaya pada evolusi sih. Tapi bukanlah niat awal dari Darwin agar teori evolusi itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Oke, bukan. Dia hanya ingin menunjukkan bukti-bukti ilmiah dari apa yang dia lihat dan teori-teori yang baru dia temukan di alam. Nah, mungkin Pak Pendeta perlu kasih tahu sesuatu ya, disclaimer ini. Bahwa sebenarnya Darwin itu ketika dia menulis buku On the Origin of Species itu, pada waktu itu anak perempuannya sakit parah. Dan kemudian anak perempuannya meninggal, dan mungkin ketika anak perempuannya meninggal itu yang menjadi kilas balik. Mungkin itulah yang membangun kekecewaan dalam diri Darwin terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang figur Tuhan yang ditunjukkan di dalam buku On the Origin of Species adalah figur Allah yang menciptakan sesuatu, tapi dia memilih untuk menjauh dari ciptaannya. Jadi memang Allah menciptakan segala sesuatu menurut Darwin, tapi Allah itu juga menciptakan hukum alam dan dia percaya tanpa intervensi langsung dari Tuhan, hukum alam itu bisa berputar sedemikian rupa untuk menyempurnakan dirinya sesuai dengan kemampuan. Inilah yang menjadi landasan dari teori evolusi. Jadi Darwin memiliki satu ambiguitas terhadap sosok Tuhan. Oke, kenapa? Dia tahu siapa Tuhan. Tapi entah kenapa dirinya itu tidak bisa lepas dari tragedi-tragedi yang dia hadapi di dalam kehidupan Tuhan. Berarti sebenarnya teori evolusi ini terjadi karena ada kekecewaan dalam diri. Ya, ada kekecewaan dalam diri Darwin. Dan dia biarkan kecewanya itu menjadi satu lensa tambahan yang mengubah pola pandangnya dia terhadap dunia. Lalu misal ada nggak campur tangan setan gitu dalam teori tersebut? Honestly kita nggak tahu ya apakah ada campur tangan setan. Karena kan ini kayak bertukaran gitu kan dengan fondasi kekristenan. Honestly kita nggak tahu apakah ada campur tangan setan, tapi yang pasti adalah teori evolusi mengguncang dunia teologi begitu dalamnya, dan bekas itu masih ada sampai sekarang. Contohnya sekarang juga ada teori yang namanya Young Creationist. Jadi Young Creationist itu adalah kompromi antara penciptaan atau juga dan juga teori evolusi. Jadi mereka percaya ya memang benar Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari, tapi dari kejadian 1 dan kejadian 2 itu ada gap waktu, ada jarak waktu. Dan inilah yang disebut sebagai masa-masa Big Bang dan juga masa-masa penciptaan yang panjang itu. Ya, jadi alam semesta bumi kan diciptakan dalam 7 hari. Tapi sejak Big Bang itu terjadi, dan Tuhan menciptakan terang itu ada waktu ribuan tahun, puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun yang membuktikan bahwa teori evolusi itu nyata.
Dan itulah sebabnya pelajaran kali ini kita memiliki dua persepsi pencipta yang berbeda. Oke? Yang pertama adalah pencipta yang maha kuasa. Yang kedua adalah pencipta yang selalu hadir. Kenapa demikian? Karena teori evolusi itu seakan-akan mendorong kita untuk mempercayai kepada sosok Allah yang bersifat deistik. Artinya apa? Sosok Allah yang bersifat jauh, yang tidak peduli, dan dia hanya melihat semuanya itu dari surga saja tanpa intervensi terhadap kehidupan kita. Oke. Sedangkan Alkitab selalu menunjukkan Allah yang bersifat pribadi, Allah yang selalu hadir, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, dan Allah yang selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang abadi. Jadi kalau kamu bertanya kepada Pak Pendeta, atau misalnya Pak Pendeta pastor tanya kepada kamu, oke, bisa nggak kamu membuktikan bahwa Tuhan itu ada dari Alkitab? Bisa. Gimana sih? Ya, hidup ini kan ada karena Tuhan. Dia memberikan itu. Dari Alkitab? Iya. Kemudian? Terus juga alam semesta dan segala isinya kan itu semua karena Tuhan yang diciptakan. Ya, tapi kan itu kan semua ditulis dari buku yang telah buku-buku yang kamu percayai kan, artinya kepercayaan kamu itu dipengaruhi oleh Alkitab. Oke. Nah, beberapa cendekiawan yang pastor baca, mereka berkata begini, Alkitab tidak pernah membuktikan kehadiran Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Dia itu ada. Jadi artinya Alkitab itu tidak pernah membuktikan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena para penulis Alkitab tidak melihat urgensi akan perlunya bagi Alkitab untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Alkitab dibuka dengan asumsi bahwa Tuhan itu ada dan Dia menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya dalam Kejadian 1 apa dibilang dalam Kejadian 1 Pada mulanya diciptakan oleh ya. Jadi ada pencipta, oke, ada awal dari semuanya dan ada yang diciptakan. Alkitab tidak membuka kitab itu dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada, tapi Alkitab dibuka dengan satu asumsi, dengan satu prasangka bahwa Tuhan itu ada dan Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah itu terus hadir di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Sains dan iman itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Tapi nanti dulu itu ada dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tapi bisa Karena kita secara esensi agak sulit bagi kita untuk membuktikan Tuhan itu ada secara sains. Itu agak sulit. Mungkin kita bisa memasuki argumen-argumen seperti teleological filosofi, di mana Aquinas berkata bahwa Allah itu adalah seorang prime mover. Oke, contohnya ya. Oke. Ini HP. Oke, mungkin nggak tiba-tiba kamu muncul aplikasi di HP kamu tanpa ada yang download. Nggak mungkin. Oke, antara kamu bisa klik sesuatu atau kamu ada download sesuatu. Itulah yang disebut sebagai prime mover. Oke, segala sesuatu itu bergerak. Oke, seperti ini jatuhin HP-nya sekali. Oke, mungkin nggak HP ini jatuh begitu saja? Kan enggak. Harus ada yang menggerakkan, dan semua penggerak dari alam semesta itu tidak lain adalah Allah. Ini adalah salah satu argumen yang disebut dengan teleological argument. Tapi sekali lagi, oke, sulit bagi kita membuktikan kehadiran Tuhan dan eksistensi Tuhan hanya dari Alkitab saja. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Alkitab membuka bukunya Kejadian 1 dengan satu asumsi dan prasangka bahwa Tuhan itu ada. Berarti yang tak pernah membuktikan. Tidak pernah membuktikan. Karena kita semua dihadapkan dengan satu bukti kuat bahwa kalau kita hidup berarti Tuhan itu ada, dan Dia adalah pribadi yang tinggal di dalam kita. Berarti Tuhan ada dalam diri kita. Ya, dan Dia ada di mana-mana sebenarnya. Cancer juga Tuhan itu kan selalu ada dalam diri kita. Lalu bagaimana kita memberikan penyembahan yang baik dan benar itu kepadanya? Penyembahan yang baik dan benar itu hanya bisa muncul dari hati yang tulus dan hati yang mengasihi. Itulah makanya ketiga hal itu dalam hari Rabu kan ada gospel, judgment, and creation. Apa bahasa Indonesia itu? Ada Injil, penghakiman, dan penciptaan, dan ketiga hal ini selalu bersifat selaras. Oke? Kejadian 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2, bumi masih kosong dan belum berbentuk, dan Roh Allah
melayang-layang di atas permukaan. Dan kata-kata melayang-layang di situ, jadi pasal 2 ayat 2 itu menunjukkan kita pada satu realita yang unik. Dikatakan bahwa bumi itu masih belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani itu tohu wabohu. Oke, masih belum berbentuk dan kosong. Artinya apa? Ketika bumi diciptakan, bumi itu tidak seindah sekarang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menciptakan bumi itu langsung indah, langsung bagus semuanya? Kenapa ketika dia pertama kali menciptakan bumi itu masih dalam berbentuk kosong dan hampa? Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya dalam kehampaan dan kehancuran Ia bisa membentuk satu hal yang indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Dan dalam setiap proses itu, Ia selalu hadir untuk menguatkan, mendorong, dan membentuk. Jadi dia bukan sekedar Tuhan yang dunia itu jadi semuanya langsung indah. Enggak. Dia menciptakan semuanya secara perlahan karena Ia adalah pribadi yang mencintai proses. Ia adalah pribadi yang bangga dengan ciptaannya. Dan ketika Ia menyelesaikan langit dan bumi, Ia beristirahat. Kenapa demikian? Karena Ia tahu bagaimana keindahan, bagaimana kecantikan itu dibentuk melalui proses yang panjang. Berarti semuanya itu ada karena dalam proses. Semua itu ada karena proses, dan hidupmu juga, Angelita, hidup pastor juga, hidup semua para pemirsa yang di rumah adalah satu proses panjang yang harus kita nikmati. Kenapa kita nikmati? Karena Allah kita adalah Allah yang terlibat di dalam semua prosesnya. Dia adalah pribadi yang melayang-layang, seperti induk ayam yang menjaga anak-anaknya. Semuanya butuh proses, dan proses itu membentuk suatu kepribadian, bahkan hal yang indah ya kan. Lalu kita tahu nih bahwa kita pengikut Kristus, kita Kristen itu kan dikatakan itu berikut Yesus. Dan dalam pelajaran kita ini, dan bahkan dalam kita mengatakan bahwa pengikut Yesus ini pasti akan mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan. Mengapa itu harus terjadi? Karena itulah bagian dari dunia yang kita hidupi ini. Oke, dunia masih belum sempurna karena kita masih menunggu akan saat di mana persetujuan besar itu akan selesai, dan pada waktu itulah Shalom akan benar-benar berkuasa di bumi ini. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita, dan bahwa Allah itu selalu ada dan hadir dalam diri kita. Dan Allah itu selalu memberikan, selalu membuat proses yang tentu saja proses itu memberikan sesuatu hal dan menunjukkan hal-hal yang indah. Lalu dan juga kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaannya, dan kita sebagai ciptaan itu apa sih yang dapat kita berikan pada Allah melalui hidup kita ini? Mungkin segalanya kita bisa berikan, hanya itu aja. Okay? Semua yang kita miliki, semua pikiran kita, atensi kita, kemampuan kita itu harus selalu diberikan kepada Allah. Kenapa harus semuanya kita berikan kepada Allah? Pertama, tadi seperti yang kamu bilang, karena Dia adalah pencipta. Okay? Yang kedua adalah karena Dia juga adalah juru selamat kita. Jadi Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia tidak sekedar menghakimi dari surga. Oh ya, kayaknya Angelita ini nggak layak masuk neraka, masuk surga, ya udah saya lempar aja neraka atau menderita. Bukan. Oke, tapi Dia adalah Allah yang mengambil inisiatif. Dia adalah Allah yang terlibat dalam proses seperti yang kita bilang tadi. Dan Dia adalah Allah yang mati di kayu salib dan dibangkitkan, dan sekarang di surga untuk menjadi perantara demi kita. Berarti Allah sebagai pencipta dan juga Allah sebagai penebus kita. Ya. Menurut saya, jadi apa nih inti dari pelajaran kita selama 1 minggu ini mengenai? Intinya mungkin untuk teman-teman di rumah ya, bagi teman-teman sahabat-sahabat yang bergumul dengan rasa rendah diri, bagi mereka yang mungkin berpikir kayaknya saya nggak ada tujuan hidup ya. Bagi mereka yang mempertanyakan eksistensi pribadi mereka, pastor ingin sampaikan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda bukanlah kecelakaan, Anda bukanlah terlahir tanpa tujuan, tetapi ada pribadi yang membentuk Anda dalam kandungan, pribadi yang melihat bagaimana Anda berjuang dalam kehidupan, dan pribadi yang siap menyertai Anda dalam ruang di mana Anda bisa berproses.
Oleh karena itu nikmatilah prosesnya. Satu orang Yahudi yang selalu bergumul dengan depresi, dia kemana pun dia pergi itu dia selalu bawa 2 batu di tangannya ini. 2 batu. Dan satu batu dia dikatakan, dalam satu batu dikatakan, aku tidak lain adalah debu dan tanah. Tapi di batu lain dia ada kata-kata yang bertuliskan, tetapi demikulah, karena akulah segenap alam semesta diciptakan. So, ketika Anda merasa depresi, rendah diri, semoga kata-kata itu menjadi kekuatan. Semoga Anda ingat bahwa alasan kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ini, alasan kenapa Ia mati di kayu salib, alasan kenapa Ia berdiri sebagai seorang mediator di hari penghakiman nanti, karena Ia tahu bahwa hanya kasih-Nya sajalah yang bisa memberikan kelepasan dan sumber kehidupan bagi Anda. Makasih Pak Pendeta. Tutup dengan doa langsung. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, demikianlah pelajaran kami untuk hari ini, Tuhan. Terlepas dari semua teori-teori evolusi yang beredar di luar sana, Bapa. Ajarlah kami untuk menerima bahwa Engkau adalah Allah yang terlibat langsung dalam penciptaan kami. Dan Engkau adalah pribadi yang tidak pernah tinggal diam, selalu mengawasi kami dan menunggu saat di mana kami akan bersinar seperti bintang di surga. Inilah harapan dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, sampai sini pertemuan kita dalam melalui pelajaran kita pada saat ini dapat menambah dan menguatkan iman pribadi.